Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi gastrointestinal infection. Yang pertama akan dijelaskan oleh Aulia Juwanti. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi terkait dengan GI infection. Nah, jadi GI infection ini merupakan penyebab signifikan mortalitas dan morbiditas di seluruh dunia yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen meliputi virus, bakteri, atau parasit di sepanjang saluran pencernaan. Kemudian selanjutnya adalah epidemiologi dari GI infection. Nah, di sini menurut Riskesdas tahun 2007, di mana salah satu penyakit GI infection di sini adalah diare. Nah, pada hasil Riskesdas tahun 2007 ini bisa dilihat bahwa prevalensi tertinggi penyakit diare itu terdapat pada Sumatera Selatan dengan persentase sebanyak 56,1%. Sedangkan yang terendah itu terdapat pada Pulau Banten, yaitu 29,4%. Nah, kemudian rata-rata didominasi oleh anak-anak yang berumur 1-4 tahun, yaitu sebanyak 55,5%. Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 sampai 2018, di mana terjadi peningkatan dari tahun 2013 tertinggi terdapat pada wilayah Papua dengan persentase 15%, kemudian yang terendah terdapat pada wilayah Kepulauan Riau, yaitu sebanyak kurang lebih 2,5%. Nah, sedangkan di tahun 2018 itu mengalami peningkatan yang secara signifikan meningkat di beberapa provinsi lainnya, seperti Sumatera Utara tetap mendominasi tertinggi dari tahun 2007 hingga 2018, kemudian ada juga wilayah Papua, Aceh, Bengkulu, dan juga wilayah NTB itu cukup tinggi dengan prevalensinya mendekati 15%, sedangkan yang terendah tetap di wilayah Kepulauan Riau. Nah, kemudian etiologinya sendiri dari GI infection itu dibagi menjadi 5 penyebab utama. Yang pertama itu disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, di mana di sini mikroorganismenya itu bisa disebabkan oleh bakteri, virus, dan juga parasit. Nah, bakteri yang biasa menyebabkan terjadinya GI infection itu diantaranya ada Clostridium difficile, Salmonella, Shigella, dan juga ada toksin produksi dari E. coli. Sedangkan dari virusnya itu ada norovirus, staphylovirus, astrovirus, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian yang parasit bisa juga disebabkan oleh Giardia duodenalis, Cryptosporidium species, Entamuba histolytica, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya penyebab yang kedua ada juga dari makanan dan minuman. Jadi faktor dari makanan dan minuman ini juga berperan penting penyebab terjadinya GI infection, karena pada saat kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang beracun serta alergi terhadap makanan atau minuman tertentu itu dapat memicu terjadinya GI infection. Kemudian selanjutnya itu ada juga malabsorpsi, di mana ini adalah terjadinya kegagalan penyerapan nutrisi pada makanan, baik yang makronutrien maupun yang mikronutrien. Kemudian selanjutnya adalah juga kebersihan. Nah, kebersihan ini juga menjadi faktor penting harus diperhatikan, karena kan sebagian besar GI infection ini terjadi pada anak-anak atau balita. Ini salah satu penyebabnya yaitu kurangnya menjaga kebersihan dari peralatan pada bayi. Biasanya seringkali diabaikan pada saat seperti pencucian botol susu atau peralatan-peralatan bayi yang sering digunakan sehari-hari. Kemudian bisa juga ketika membuang air besar, tidak mencuci tangan secara bersih, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah psikologi, di mana psikologi ini juga berperan penting karena akan menyebabkan seseorang itu menjadi merasa panik dan cemas apabila menderita suatu penyakit. Nah, sehingga bisa juga meningkatkan stres ulcernya, sehingga bisa memperparah terjadinya GI infection. Oke, perkenalkan nama saya Lisa Dwi Putri. Di sini saya
melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Jadi sebelum kita membahas tentang patofisiologinya, jadi di sini ada gastrointestinal tract. Jadi yang pertama itu makanan atau bakteri itu bisa masuk melalui mulut, kemudian yang akan lanjut ke esophagus, dan kemudian akan masuk ke dalam perut, di mana perut nanti ada lambung yang bisa memproduksi asam lambung, kemudian akan masuk ke dalam usus kecil, dan kemudian akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di sini ada beberapa infeksi yang dapat menyebabkan ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya GI tract infection. Jadi yang pertama itu ada gastroenteritis. Di mana gastroenteritis sendiri itu adalah infeksi pada lambung dan usus yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah, yang kemudian selanjutnya ada diare, di mana diare ini adalah kondisi tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair dan biasanya paling sedikit dalam satu hari itu 3 kali buang air besar. Yang selanjutnya ada disentri. Disentri ini merupakan radang usus yang menyebabkan diare disertai darah atau lendir dan biasanya juga disebabkan karena bakteri Shigella dysentery itu jumlahnya berlebihan di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir ada enterocolitis, di mana enterocolitis ini adalah peradangan yang menimbulkan mukosa usus, enterovirus, rotavirus, peradangan yang melibatkan mukosa usus, enterovirus, rotavirus, virus Norwalk, dan juga adenovirus. Nah, di sini ada penyebab umum gejala jika pasien itu mengalami gastrointestinal infection. Jadi yang pertama itu adanya nyeri pada bagian perut, kemudian mual muntah, diare, pendarahan pada daerah gastrointestinal, dan juga bisa menyebabkan terjadinya jaundice atau penyakit kuning. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang patofisiologinya dari penyakit gastroenteritis. Jadi gastroenteritis sendiri itu ditandai dengan diare, dan pada beberapa kasus itu terjadi muntah-muntah karena kehilangan cairan elektrolit yang menimbulkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, penyebab utama dari gastroenteritis akut itu adalah virus dan juga bakteri atau toksinnya, bisa dari patogen, bisa dari parasit juga. Kemudian kalau dari patogen ini itu dapat menimbulkan penyakit dengan menginfeksi sel-sel dan menghasilkan enterotoksin atau sitotoksin yang dapat merusak sel atau melekat pada dinding sel usus. Nah, pada gastroenteritis akut sendiri juga, usus halus adalah alat pencernaan yang paling sering terkena. Kemudian, ini pathway dari patofisiologi gastrointestinal infection. Jadi yang pertama, GI infection itu bisa disebabkan karena faktor makanan. Faktor makanan sendiri itu bisa dari makanan basi, beracun, atau alergi terhadap suatu makanan. Di mana saat makanan itu sudah masuk ke dalam tubuh dan sudah mencapai usus halus, maka makanan itu akan menstimulus dinding usus halus dan terjadi peningkatan rongga lumen pada usus sehingga dapat menyebabkan hiperperistaltik dan dapat meningkatkan percepatan kontak makanan dengan air dan air dengan mukosa usus. Kemudian akan terjadi terganggunya penyerapan makanan, air, dan juga elektrolit. Nah, dari patofisiologi itu dapat menyebabkan terjadinya gastroenteritis akut. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu karena faktor infeksi, jadi bisa dari virus, bakteri, patogen, atau parasit yang lain. Jadi ketika bakteri atau virus itu sudah masuk ke dalam tubuh dan sudah mencapai usus halus, maka usus halus itu akan mengalami infeksi dan akan mengalami malabsorpsi makanan dan juga cairan, sehingga dapat menyebabkan hiperperistaltik
dan peningkatan percepatan kontak makanan dan air dengan mukosa usus sehingga terjadi terganggunya penyerapan makanan dan air, kemudian juga elektrolit dan dapat menyebabkan gastroenteritis akut. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu karena adanya faktor malabsorpsi, yaitu dari karbohidrat, protein, atau lemak. Nah, di mana jika makanan ini tidak dapat diserap oleh file usus, maka akan terjadi peningkatan tekanan osmotik dalam lumen usus, sehingga dapat menyebabkan hiperperistaltik dan juga peningkatan percepatan kontak makanan dan air dengan mukosa usus, sehingga terjadinya penyerapan makanan, air, dan elektrolit terganggu dan dapat menyebabkan gastroenteritis akut. Nah, dari gastroenteritis akut sendiri nanti dapat menyebabkan output cairan dan juga elektrolit yang berlebihan, sehingga dapat menyebabkan dehidrasi, kemudian sirkulasi darahnya menurun dan merangsang hipotalamus. Kemudian GA sendiri atau gastroenteritis akut juga biasanya ditandai dengan muntah dan sering defekasi sehingga terjadinya intake yang tidak adekuat dan terjadi perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian yang terakhir, gastroenteritis akut sendiri itu dapat menyebabkan refleks spasme pada otot dinding perut sehingga menyebabkan nyeri yang akut. Nah, ini patofisiologi yang lain lagi. Jadi ketika feses dari manusia atau hewan itu sudah terkontaminasi dengan adanya mikroba dan atau toksin atau bakteri, nah itu bisa melalui makanan, kemudian melalui cairan atau melalui jari, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Seperti itu. Jadi ini hanya patofisiologi yang lain yang saja dari gastroenteritis akut atau gastrointestinal infection. Nah, kemudian ini jika tadi sudah dijelaskan bahwa faktor dari GI infection sendiri itu ada salah satunya karena faktor dari bakteri dan virus. Ini merupakan contoh dari bakteri, virus yang dapat menyebabkan terjadinya gastroenteritis akut dan juga adanya protozoa dan cacing. Dimana kalau misal protozoa dia berada di dalam usus kecil itu biasanya berupa Giardia lamblia, kemudian kalau berada di usus besar biasanya berupa Entamoeba histolytica. Next. Ya, kalau ini merupakan contoh dari virus yang dapat menyebabkan gastroenteritis dan juga bakteri yang dapat menyebabkan gastroenteritis. Nah, kemudian kita masuk ke dalam manifestasi klinis dari gastroenteritis sendiri. Jadi, anamnesis komprehensif itu merupakan peran penting untuk menentukan kemungkinan penyebab dari infeksi gastrointestinal. Nah, biasanya itu fokus pada bagian yang sakit, paparan makanan, dan juga dari riwayat perjalanan. Nah, kemudian onset, durasi, dan keparahan serta frekuensi diare harus ditentukan dengan memperhatikan volume dan karakter dari feses. Jadi penting untuk dicatat apakah fesesnya itu encer atau mengandung darah atau lendir, kemudian adanya demam, tenesmus, dan adanya darah dalam feses mungkin lebih menunjukkan adanya patogen atau bakteri yang bersifat invasif. Nah, kemudian adanya gejala sistemik tambahan seperti penurunan output urin, kemudian adanya kelemahan, pusing, dan kebingungan, mungkin itu dapat merupakan tanda-tanda dari gejala dehidrasi. Nah, yang selanjutnya, patogen yang terutama mempengaruhi usus kecil itu lebih cenderung dapat menyebabkan diare yang berair dengan volume yang lebih serta kembung dan kram pada perut. Kemudian jika bakteri itu sudah masuk pada usus besar itu dapat menyebabkan
buang air besar yang menyakitkan. Nah, ini merupakan klasifikasi dari diare yang dari diare yang dehidrasi. Jadi klasifikasi dehidrasi yang disebabkan karena diare. Jadi itu ada tiga tingkatan. Yang pertama ada milk, itu di mana persennya 3-5%, kemudian moderate itu masuk 6-9%, yang severe itu lebih dari 10%. Nah, kemudian ada penilaian lagi, jadi terdapat penilaian derajat dehidrasi pada pasien yang mengalami diare. Jadi ada tingkatan juga, ada tingkatan A, B, dan juga tingkatan C. Jadi kalau yang ini lebih untuk anak-anak, kalau yang tadi lebih cakupannya lebih luas, bisa anak-anak atau dewasa. Nah, kemudian jika Shigella itu memiliki waktu periode inkubasinya yaitu 1-4 hari, kemudian durasinya dengan 2-3 hari. Nah, kemudian jika kita terkena jika produksi Shigella dalam tubuh kita terlalu berlebihan, maka dapat menyebabkan diare. Tetapi tidak muntah dan terjadi kram pada perut dan juga adanya demam. Next. Baik, saya Jenny Riantika. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Elisa. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan manajemen atau penata laksanaan terapi dari gastroenteritis. Next. Nah, untuk terapi gastroenteritis itu yang utama adalah terapi rehidrasi ataupun bisa dibilang adalah terapi cairan. Kenapa? Karena memang umumnya untuk penyakit gastroenteritis itu adalah terjadi dehidrasi atau memang terjadi ketidakseimbangan elektrolit tubuh. Sehingga untuk terapi utama atau first line terapi itu adalah terapi rehidrasi atau cairan. Kemudian untuk penggunaan antibiotik dalam hal ini, yaitu dalam kasus gastroenteritis, itu oleh WHO sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu, seperti pada pasien yang mengalami disentri yang disebabkan karena Shigella, Vibrio cholera, sama Clostridium difficile atau colitis. Nah, kemudian ada yang namanya terapi simptomatis atau terapi yang didasarkan atas gejala-gejala. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan seperti halnya antibiotik karena memang sifat dari penyakit gastroenteritis sendiri adalah self-limiting atau bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Tetapi untuk terapi simptomatis di sini khususnya adalah antiemetik itu bisa dipertimbangkan karena memang untuk mual atau muntah itu juga berperan penting dalam menyebabkan gangguan elektrolit tubuh. Next. Nah, di sini dijelaskan bahwa terapi rehidrasi itu kita sebagai farmasis harus mengetahui dulu tingkatan dehidrasi yang terjadi pada pasien. Di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah dehidrasi dengan tidak ditemukannya gejala dehidrasi. Jadi cukup ditandai dengan peningkatan rasa haus ataupun volume urin yang berkurang. Nah, untuk dehidrasi yang ini dapat diterapi dengan menggunakan cairan rehidrasi oral atau yang biasa kita kenal dengan oralit. Kemudian kalau semisal itu terjadi pada bayi, maka bisa ditingkatkan kebutuhan ASI-nya, dan juga untuk terapi non farmakologisnya itu adalah pemberian jus lemonade. Kemudian untuk terapi
dehidrasi tingkat ringan, di mana ini ditandai dengan penurunan berat badan sekitar 3%, dan tanda-tanda klinisnya berupa volume urin yang berkurang, kemudian peningkatan rasa haus, kemudian membran mukosa yang kering, dan juga terjadi takikardi ringan, maka bisa diterapi dengan 4 cara. Yang pertama adalah oral, di mana untuk oral di sini dengan pemberian cairan rehidrasi oral atau oralit itu dibarengi dengan pemberian ASI sesering mungkin, ataupun cukup dengan pemberian oralit. Kemudian untuk terapi dengan nasogastris, di sini diberikan cairan rehidrasi oral. Kemudian untuk yang rute IV cepat diberikan infus normal salin 0,9% dan glukosa 5% tanpa pemberian kalium klorida. Kemudian untuk pemberian IV standar itu bisa diberikan normal salin 0,9% plus D5 atau glukos 5% plus minus 20 milimol per liter dan KCl kurang lebih 20 milimol per liter. Kemudian untuk yang tingkat dehidrasi sedang, di mana ditandai dengan penurunan berat badan sekitar 5%, dan juga disertai dengan gejala-gejala klinik seperti membran mukosa yang kering, takikardi, pola pernapasan yang abnormal, lesu, turgor kulit yang berkurang, dan juga mata yang cekung, itu bisa diterapi dengan 3 rute. Yang pertama adalah nasogastrik, di mana di sini diberikan cairan rehidrasi oral. Kemudian yang kedua adalah rute IV cepat, sama seperti yang dehidrasi ringan, yaitu dengan pemberian normal salin 0,9% plus glukos 5% tanpa pemberian KCl. Selanjutnya untuk rute IV standar itu diberikan 0,9% normal salin plus 5% glukos dan juga plus minus KCl 20 milimol per liter. Untuk yang tingkat dehidrasi berat, di mana terjadi penurunan berat badan sekitar 10% dan juga disertai dengan gejala klinik seperti tanda-tanda seperti di atas, dan juga dibarengin dengan anggota badan yang dingin, serta disertai dengan kesadaran yang tidak normal dan terjadinya shock. Itu diberikan terapi cairan dimulai dengan 20 ml per kilogram berat badan intravena atau intraoseus dan menilai kembali kebutuhan cairan. Jadi dimonitoring lagi. Nah, untuk cairan penggantinya, apabila itu diberikan untuk resusitasi, maka diberikan 0,9% larutan natrium klorida atau NS, atau bisa juga menggunakan larutan Hartmann. Kemudian kalau digunakan untuk pengganti cairan, maka 0,9% NS plus 5% glukos dan plus minus KCl 20 milimol per liter. Next. Nah, di sini adalah diterangkan terkait dengan komposisi daripada terapi intravena yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Yang pertama adalah untuk NS, di sini komposisinya memiliki osmolalitas sebesar 300 miliosmol per liter dengan ion natriumnya 150 milimol per liter, kloridanya 150 milimol per liter. Juga untuk solution Hartmann atau Hartmann solution itu memiliki osmolalitasnya 274 dengan ion natriumnya 129 dan ion kloridanya 109. Next. Nah, ini cairan rehidrasi oral untuk tingkat dehidrasi ringan hingga sedang. Jadi besarnya cairan rehidrasi oral yang harus diberikan kepada pasien bayi ataupun anak-anak, di mana di sini diklasifikasikan berdasarkan berat badan ataupun umur. Jadi indikator utamanya adalah berat badan, di mana berat badan itu, jika berat badan itu kurang dari 5 kg, maka diberikan ORS itu sebanyak 200 hingga 400 ml dalam 4 jam pertama. Kemudian jika berat badannya 5 hingga 7,9 kg, maka diberikan ORS-nya 200 hingga 400 ml yang diberikan dalam 4 jam pertama. Dan seterusnya seperti yang tertera pada slide. Namun, apabila indikator umur itu tidak diketahui, maka apabila indikator berat badan tidak diketahui, maka bisa digunakan indikator umur.
Kemudian jika pasien itu menginginkan lebih banyak dari cairan ORS yang ditetapkan, maka boleh diberikan. Dan juga sebagai farmasis kita juga terus mendorong untuk ibu untuk selalu bisa menyusui anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Next. Nah, ini adalah cairan rehidrasi oral standarnya menurut WHO dan juga anggota organisasi lainnya, di mana kalau WHO sendiri di sini untuk karbohidratnya harus untuk cairan oralnya harus mengandung karbohidrat itu setara dengan 111 mmol per liter, kemudian mengandung natriumnya 90 mmol per liter, kaliumnya 20 mmol per liter, kemudian mengandung klorida 80 mmol per liter, dan juga basanya 30 mmol per liter. Untuk total osmolaritasnya adalah sebesar 311 miliosmol per liter dengan perbandingan glukosa dan juga natriumnya adalah 1:1,2. Itu adalah standar dari WHO. Next. Nah, untuk terapi rehidrasi IV untuk dehidrasi berat itu adalah apabila pasien masih dapat minum, maka diberikan larutan rehidrasi oral hingga diberikan IV infus IV. Kemudian yang kedua adalah berikan 100 ml per kilogram berat badan larutan ringer laktat, atau apabila tidak tersedia ringer laktat bisa diberikan larutan normal salin yang dibagi sebagai berikut. Bayi dengan usia kurang dari 12 bulan maka diberikan 30 ml per kilogram selama 1 jam. Apabila denyut nadi masih tidak teraba, maka bisa diulangin sekali lagi. Kemudian berikan 70 ml per kilogram berat badan dalam 5 jam. Nah, untuk anak-anak yang usianya lebih besar, maka diberikan 30 ml per kilogram berat badan dalam 30 menit. Kemudian diberikan 70 ml per kilogram berat badan dalam 2,5 jam. Selanjutnya pantau kembali keadaan pasien tiap 1 hingga 2 jam. Dan jika hidrasi dirasa tidak membaik, maka bisa diberikan infus dengan lebih cepat. Setelah 6 jam untuk bayi atau 3 jam untuk anak-anak, maka kembali lagi dipantau dan nilai kembali kondisi pasien untuk menentukan langkah perawatan selanjutnya. Next. Nah, ini adalah contoh dari cairan rehidrasi oral yang ada di pasaran dan juga rehidrasi infus ya, yang ada di pasaran. Untuk yang oral itu contohnya adalah Oralit, Pedialit, sama Ramolit. Kemudian untuk yang infusnya ya ada normal salin, ringer laktat, sama Hartmans. Next. Nah, ini adalah kriteria di mana diperlukan terapi antibiotik. Jadi biasanya antibiotik ini bisa diberikan khusus pada kondisi-kondisi tertentu dan atau memang apabila diagnosis infeksi sudah ditegakkan. Nah, itu biasanya dilihat dari tanda klinik seperti diare. Untuk diare yang berupa diare cair dan diikuti dengan gejala klinik berupa demam, hanya demam, maka tidak perlu diberikan terapi antibiotik. Namun apabila diare itu baik berupa diare cair maupun diare yang berdarah dan diikuti dengan nyeri perut, kemudian disertai dengan tanda-tanda klinik seperti demam, kemudian peningkatan marker inflamasi, kemudian karena adanya toksisitas atau keracunan, dan juga diare yang berkepanjangan, atau memang sudah ditegakkan penyebabnya bahwa itu disebabkan karena diare, maka bisa diberikan terapi berupa antibiotik. Nah, ini adalah kondisi klinik ataupun tanda-tanda yang mengindikasikan penggunaan terapi antibiotik, di mana di sini apabila terjadi diare disentri yang disebabkan karena Shigella, Yersinia, sama Campylobacter, itu pemilihan antibiotik yang direkomendasikan adalah azitromisin sama ciprofloxacin. Kemudian apabila terjadi demam ataupun peningkatan marker inflamasi, di mana
bakteri yang spesifik adalah Shigella, maka diberikan antibiotiknya azitromisin dan juga ceftriaxone. Untuk diare yang berkepanjangan atau disebabkan karena bakteri gram negatif Enterobacteria, yaitu salah satunya adalah Clostridium difficile, maka direkomendasikan penggunaan metronidazole dan juga cotrimoxazole. Selanjutnya ada small intestinal bacterial overgrowth. Di sini disebabkan karena bakteri gram negatif Enterobacteria, maka diberikan rekomendasi antibiotiknya adalah metronidazole, rifaximin, sama cotrimoxazole. Selanjutnya apabila antibiotik yang berkaitan dengan diare, salah satu penyebabnya adalah Clostridium difficile ataupun bakteri yang lain, maka direkomendasikan metronidazole dan juga vancomycin. Selanjutnya adalah diare traveler. Itu biasanya penyebabnya adalah enterotoxigenic Escherichia coli atau enteropathogenic Escherichia coli, maka direkomendasikan penggunaan azitromisin dan juga ciprofloxacin. Kemudian adalah toxic state, ataupun yang berkaitan dengan keracunan yang disebabkan karena bakteri gram negatif Clostridium difficile, maka rekomendasinya adalah antibiotiknya ceftriaxone. Next. Nah, ini adalah azitromisin, di mana azitromisin ini bekerja dengan cara mengganggu sintesis protein daripada bakteri. Nah, dalam hal ini ada diindikasikan untuk terapi Campylobacteriosis, Shigellosis, sama traveler's diarrhea atau diare traveler. Dikontraindikasikan pada pasien yang mengalami hipersensitif terhadap azitromisin dan juga antibiotik lain, golongan macrolide, dan juga komponen-komponen lain yang ada di dalam formulasi. Untuk dosisnya sendiri, di sini apabila digunakan untuk infeksi Shigella atau Shigellosis, itu adalah 6 hingga 20 mg per kilogram berat badan, atau 1 sampai 1,5 gram sekali sehari selama 1 sampai 5 hari, 5 hari secara per oral. Kemudian untuk infeksi bakteri lainnya, apabila digunakan pada orang dewasa, itu adalah 500 mg per hari, dalam dosis tunggal pada hari pertama, dan juga dilanjutkan dengan 250 mg per hari pada hari kedua hingga hari kelima. Next. Nah, di sini ada farmakokinetik dari azitromisin sendiri, di mana apabila diberikan secara oral, maka itu terjadi absorpsinya dengan cepat, diabsorpsi dengan cepat, walaupun tidak lengkap, di mana bioavailabilitasnya hanya sekitar 30 hingga 40%, dan juga didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh, kecuali di otak dan juga di cerebrospinal, cairan cerebrospinal. Nah, azitromisin ini dapat diberikan secara intravena dan juga dapat menghasilkan konsentrasi dalam plasmanya itu 3 hingga 4 mikrogram per mililiter setelah pemberian 1 jam via IV atau infus dengan dosis 500 mg. Untuk tes tengah eliminasinya bisa mencapai 40 hingga 68 jam dan diperpanjang karena sekuestrasi dan juga pengikatan jaringan yang luas. Untuk efek sampingnya sendiri, yang paling besar atau lebih dari 10% adalah gastrointestinal yang meliputi diare sebanyak 4% sampai 9% dan juga mual 7%. Untuk bentuk sediaannya di sini ada powder injection atau serbuk injeksi, kekuatannya adalah 500 mg, di mana untuk preparationnya itu nanti dilarutkan dalam cairan normal salin hingga konsentrasinya 1 mg per mililiter. Berarti kalau 500 mg ya 500 ml normal salin, atau konsentrasinya menjadi 2 mg per mililiter apabila diencerkan dengan larutan infus 250 ml. Kemudian ada suspensi kering atau suspensi rekonstitusi dengan kekuatannya 100 mg per 5 mili dan juga 200 mg per 5 mili. Sediaan tabletnya adalah 250 mg, 500 mg, dan juga 600 mg. Next. Nama saya Fitri Ani Hidayah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada obat metronidazole. Metronidazole sendiri adalah golongan antibiotik yang biasanya diberikan untuk mengatasi infeksi. Mekanisme kerjanya metronidazole sendiri ialah dengan memasuki sel bakteri atau protozoa dan merusak sintesis DNA sehingga akan mengakibatkan kematian sel. Indikasinya ialah
untuk diare yang disebabkan oleh Clostridium difficile. Obat metronidazol sendiri itu dikontraindikasikan pada pasien dengan hipersensitif terhadap metronidazol, kemudian turunan nitroimidazol atau komponen apapun dari formulasi. Kemudian dikontraindikasikan untuk kehamilan pada trimester pertama. Untuk dosis metronidazol sendiri pada kasus Clostridium difficile diberikan 250 mg 4 kali 1 selama 10 hari, kemudian 500 mg 3 kali 1 selama 10 hari. Farmakokinetika dari metronidazol sendiri ialah metronidazol ini dapat diabsorpsi dengan cepat. Kurang dari 20% obat terikat dengan protein plasma. Hubungan linier antara dosis dan konsentrasi plasma berkaitan dengan dosis 200 sampai 2000 mg. Dosis yang berulang setiap 6-8 jam dapat menghasilkan akumulasi obat. Tes tengah dari metronidazol dalam plasma sekitar 8 jam. Dengan pengecualian plasenta, metronidazol ini dapat menembus jauh ke dalam jaringan dan cairan tubuh, termasuk ke dalam cairan vagina, cairan air mani, air liur, ASI, dan CSF. Setelah dosis oral, lebih dari 75% metronidazol dieliminasi melalui urin dalam bentuk turunan hidroksi dan asam, dan 10%-nya dalam bentuk yang tidak berubah. Efek samping dari metronidazol sendiri ialah dapat menyebabkan ataksia atau gangguan keseimbangan, kebingungan, gangguan koordinasi, pusing, demam, sakit kepala, insomnia, cepat marah, kejang, dan vertigo. Untuk jenis sediaannya, bentuk sediaan yang tersedia di pasaran ialah bentuk kapsul dengan dosis 375 mg, tablet dengan kekuatan 250 mg, dan kekuatan 500 mg, kemudian larutan injeksi dengan kandungan 500 mg dalam 1000 ml. Selanjutnya, ada ciprofloxacin. Ciprofloxacin sendiri ialah antibiotik golongan quinolon dengan spektrum kerja yang luas. Mekanisme kerjanya ialah dengan mengganggu sintesis DNA pada bakteri. Untuk ciprofloxacin sendiri diindikasikan untuk terapi Campylobacteriosis, Shigellosis, dan Traveler's diare. Traveler's diare. Kemudian, untuk ciprofloxacin dikontraindikasikan terhadap pasien dengan hipersensitif terhadap ciprofloxacin atau golongan quinolon lainnya, komponen lain dalam formulasi, dan pemberian tizanidin secara bersamaan. Ciprofloxacin sendiri, untuk dosis penggunaannya, untuk kasus yang diakibatkan karena shigellosis, itu dosisnya ialah pada anak-anak 15 mg per kilogram berat badan, diminum secara per oral 2 kali sehari selama 3 hari. Kemudian untuk dewasa dosisnya 500 mg. Untuk kasus penyebab Campylobacteriosis, pada pasien dewasa diminum 500 mg secara per oral 2 kali sehari. Diare kolera, dosisnya adalah 30 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimum 1 gram per hari. Apabila digunakan dalam jangka waktu yang pendek, maka dapat diberikan sebanyak 15 mg per kilogram berat badan selama 3 hari dengan dosis maksimum 1 gram per hari. Farmakokinetika ciprofloxacin sendiri dapat diabsorpsi dengan cepat, sekitar 50% sampai 85%, memiliki ikatan dengan protein sebesar 20 sampai 40%, bioavailabilitasnya ciprofloxacin sekitar 70%, dan dieliminasi tes tengah ciprofloxacin sekitar 5 jam. Efek sampingnya, ini hanya terjadi sekitar 1-10%, meliputi mual, pada anak-anak atau dewasa hanya terjadi 3%, diare pada anak-anak terjadi 5%, dan dewasa terjadi sekitar 2%. Kemudian muntah, sakit perut, dispepsia, kejadian neurologis, ini juga jarang terjadi pada anak-anak, tingkat kejadiannya hanya 2%, termasuk pusing, susah tidur, gugup,
mengantuk. Kemudian demam juga jarang terjadi, tingkat kejadiannya hanya 2%. Sakit kepala, ini umumnya ditemukan pada pasien yang diberikan secara IV. Kemudian kegelisahan. Bentuk sediaan ciprofloxacin yang ada di pasaran ialah larutan injeksi dengan kekuatan 200 mg dalam 100 ml, 200 mg dalam 20 ml, kemudian 400 mg dalam 40 ml, dan 400 mg dalam 200 ml. Kemudian ada juga bentuk suspensinya dengan kekuatan 250 mg per 5 ml atau per 1 sendok takar, dan 500 mg per 5 ml. Kemudian, untuk tablet ciprofloxacin sendiri yang tersedia di pasaran, terdapat dengan kekuatan 100 mg, 250 mg, 500 mg, dan 750 mg. Obat yang selanjutnya adalah ceftriaxone. Ceftriaxone sendiri juga merupakan antibiotik dengan mekanisme kerja menghambat sintesis mukopeptida pada dinding sel bakteri. Ceftriaxone sendiri diindikasikan untuk terapi diare yang diakibatkan karena bakteri Salmonella non-typhoid dan Shigellosis. Untuk kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap ceftriaxone sodium dan komponen lain dalam formulasi. Kemudian juga dikontraindikasikan kepada pasien yang hipersensitif terhadap golongan cephalosporin lainnya dan dikontraindikasikan pada neonatus hiperbilirubinemia. Dosis ceftriaxone sendiri ialah pada kasus yang disebabkan oleh Salmonella non-typhoid, dosisnya ialah 1-2 gram per hari. Kemudian pada kasus dengan penyebab Shigellosis, pada anak-anak diberikan dosis 50-100 mg per kilogram berat badan secara intramuskular sekali sehari selama 2-5 hari. Kemudian, farmakokinetika obat ceftriaxone ialah pemberian rute secara intramuskular dapat diabsorpsi dengan baik. Konsentrasi plasma puncak tercapai dalam 2-3 jam. Ceftriaxone memiliki volume distribusi 6-14 liter dan memiliki ikatan dengan protein sebesar 85-95% dengan T setengahnya kurang lebih 8 jam. Efek samping dari ceftriaxone itu umumnya terjadi dengan tingkat kejadian lebih dari 10%. Secara lokal, biasanya terjadi indurasi atau suhu tubuh meningkat atau hangat dan sesak. Umumnya ini biasanya terjadi jika pasien diberikan secara intramuskular. Bentuk sediaan yang biasanya ada di pasaran ialah larutan injeksi dengan dosis 1 gram per 50 ml dan 2 gram dalam 50 ml. Kemudian ada juga serbuk injeksi dengan dosis 250 mg, 500 mg, 1 gram, 2 gram, 10 gram, dan 100 gram. Bentuk sediaan ceftriaxone sendiri ini kompatibel dengan larutan glukus 5%, NaCl 0,9%, dan gluko NaCl. Dan semuanya harus ditambahkan dengan KCl. Untuk preparasi ceftriaxone sendiri, yang pertama, untuk injeksi intravena, dosisnya dapat diberikan hingga 1 gram. Ceftriaxone ini tidak kompatibel dengan larutan yang mengandung kalsium, misalnya Hartmann atau Ringer laktat. Untuk cara rekonstitusinya ialah masing-masing vial 1 gram dengan 10 ml PFI atau water for injection. Yang kedua, larutan harus bening dan kuning muda menjadi kuning. Periksa secara visual apakah ada partikel atau perubahan warna sebelum diinjeksikan kepada pasien, dan jika memang ada, seharusnya dibuang. Kemudian berikan dengan injeksi selama minimal 2-4 menit. Karena jika dilakukan dengan cepat, dikhawatirkan akan terjadi kejang. Kemudian untuk injeksi intramuskular, tahap persiapannya ialah dapat direkonstitusikan setiap vial 250 mg dengan 1 ml lidocaine 1%.
gunakan 3,5 mili untuk vial 1 gram. Jadi 3,5 mili itu ialah WFI-nya. Suntikannya akan terasa menyakitkan jika tidak diberikan dengan lidokain. Kemudian kita ambil dosis yang dibutuhkan. Selanjutnya dilakukan teknik aspirasi sebelum injeksi untuk menghindari injeksi intravaskular yang tidak disengaja. Kemudian berikan dengan injeksi deep intramuskular dengan dosis lebih dari 1 gram harus didistribusikan dengan 2 tempat injeksi. Kemudian preparasi ceftriaxone rute infus IV intermittent. Sebelumnya sudah diketahui bahwa ceftriaxone itu tidak kompatibel dengan larutan yang mengandung kalsium, misalnya Hartmann atau Ringer lactate tadi. Jadi, ceftriaxone harus direkonstitusikan masing-masing pada vial 1 gram dengan 10 ml water for injection. Kemudian, ambil dosis yang dibutuhkan dan tambahkan cairan infus yang kompatibel, sekitar 50-100 ml. Biasanya digunakan NaCl dengan konsentrasi 0,9%, atau dapat diganti dengan setiap 2 gram vial dengan 40 ml cairan infus yang kompatibel. Biasanya NaCl 0,9% dan suntikan infus langsung ke dalam vial. Larutannya harus bening dan kuning muda atau menjadi kuning. Periksa secara visual apakah terdapat partikel atau perubahan warna sebelum diinjeksikan ke pasien, dan jika memang ada, sebaiknya dibuang. Berikan infus setidaknya selama 30 menit. Kemudian, untuk kategori antiemetics, ada obat ondansetron. Ondansetron sendiri, mekanisme kerjanya dengan antagonis reseptor serotonin selektif atau merangsang reseptor 5-HT3 yang menghambat reseptor serotonin dalam saluran gastrointestinal atau zona pemicu kemoreseptor. Ondansetron sendiri dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitif terhadap ondansetron, antagonis selektif 5-HT3 lainnya, atau komponen apapun dari formulasi dalam ondansetron itu sendiri. Dosis yang digunakan, dosis ondansetron intravena yang direkomendasikan adalah 0,1 hingga 0,15 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimum 4 mg. Pada anak-anak dengan berat badan 8-15 kg diberikan dosis 2 mg secara per oral. Kemudian pada anak-anak dengan berat badan 15-30 mg diberikan dosis 4 mg secara per oral. Pada anak-anak dengan berat badan di atas 30 kg, maka diberikan dosis 8 mg secara per oral dengan dosis maksimal 3 kali sehari. Namun, perlu diingat, untuk dosis tunggal ondansetron oral biasanya cukup untuk pengobatan muntah terkait gastroenteritis. Ondansetron sendiri, farmakokinetiknya memiliki tolerabilitas yang baik, dapat diserap dari saluran pencernaan dan dimetabolisme oleh sistem enzim sitokrom P450 dengan konjugasi glukuronida atau sulfat di hati atau hepar. Ondansetron juga memiliki potensi rendah untuk interaksi dengan obat lainnya. Konsentrasi plasma puncak terjadi sekitar 2 jam pasca pemberian oral dengan bioavailabilitas sekitar 60%. Selain itu, konsentrasi plasma puncak terjadi 40 menit pasca pemberian secara intramuskuler dan 10 menit pasca pemberian intravena. Ondansetron itu memiliki waktu paruh 2-6 jam dengan durasi antiemetiknya bervariasi, mulai dari 2-8 jam dengan dosis standar. Efek sampingnya biasanya terjadi, tingkat kejadiannya lebih dari 10%, meliputi di bagian sistem saraf pusat itu dapat terjadi sakit kepala, malaise, atau kelelahan. Kemudian, efek samping pada gastrointestinal ialah sembelit. Bentuk sediaan ondansetron yang ada di pasaran ialah injectable solution dengan dosis 2 mg per mili. Kemudian, untuk tablet dengan kekuatan 4 mg, 8 mg, dan 24 mg. Kemudian, bentuk sediaan oral solution ya dengan kekuatan 4 mg dalam 5 mili.
Selanjutnya, antiemetik. Selanjutnya ialah metoclopramid. Metoclopramid ini memiliki mekanisme kerja sebagai antagonis reseptor D2 dan juga memiliki aktivitas parasimpatomimetik. Dengan aktivitas antagonis reseptor 5-HT3 yang lemah. Metoclopramid memiliki aksi sentral dan perifer, dan juga dapat meringankan mual muntah dengan mengurangi impuls eferen ke zona pemicu kemoreseptor, menurunkan gaya sphincter lambung, merangsang motilitas lambung, dan mempercepat pengosongan lambung dan waktu transit di usus kecil. Metoclopramid sendiri dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitif terhadap metoclopramid atau komponen dalam formulasi metoclopramid itu sendiri, obstruksi, perforasi atau perdarahan gastrointestinal, atau pasien dengan memiliki riwayat kejang. Dosis metoclopramid dapat diberikan secara intravena, intramuskular, atau secara peroral dengan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan, dengan dosis maksimal hingga 10 mg. Farmakokinetika dari metoclopramid sendiri, onset kerja apabila diberikan IV adalah 1 hingga 3 menit. Kemudian, pada pemberian rute intramuskular, onsetnya adalah 10-15 menit, dan rute peroral onsetnya mencapai 30-60 menit. Waktu paruhnya adalah 5-6 jam dengan durasi aksinya selama 1-2 jam. Efek samping yang diakibatkan oleh metoclopramid ialah mengantuk, reaksi distonik akut, dan kelelahan, dan juga gelisah. Bentuk sediaan yang ada di pasaran ialah injectable solution dengan kekuatan 5 mg per mili, kemudian sirup dengan dosis 5 mg per 5 mili, dan 10 mg per 10 mili. Kemudian ada juga bentuk sediaan tablet dengan kekuatan 5 mg dan 10 mg. Ini adalah pustaka yang kami gunakan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam presentasi ini terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.